Wajah Bai Lian dipenuhi amarah dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Hei Lian tiba-tiba menariknya ke belakang, menyebabkan Bai Lian menelan amarahnya dan menggertakkan giginya, memutar kepalanya ke samping. Kata-kata Chang Tian cukup efektif. Yang Kai diam-diam senang, seperti yang dia katakan. Sejak mereka bertemu, sikap Bai Lian terhadapnya sangat buruk. Selalu ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ini benar-benar membuatnya sangat marah. Untuk dapat membuatnya menderita sekarang tidak diragukan lagi menggunakan kulit harimau Chang Tian sebagai bendera. Tetapi itu juga semacam kemenangan. Namun, Yang Kai jelas tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Melihat tatapannya yang tidak mau, dia melanjutkan, minta maaf. Bai Lian tiba-tiba menoleh dan menyipitkan matanya. Cahaya berbahaya melintas di matanya saat dia mengerutkan bibirnya. Apa yang kamu katakan? Yang Kai mengangkat kepalanya sedikit dan mengarahkan dagunya ke arahnya. Aku ingin kamu meminta maaf. Kamu mau mati? Mata Bai Lian menjadi lebih cerah. Bagus. Kamu yang mengatakan itu. Yang Kai mengangguk. Meletakkan tangannya di belakang. Dan berjalan ke depan. Hei Lian melintas untuk memblokirnya dan mengerutkan kening. Kemana kamu pergi? Yang Kai memandangnya dan berkata. Tidak ada. Saya akan menemukan senior Chang Tian. Apakah kamu mencoba menghentikan saya? Petik 2. Hei Lian terdiam. Mengapa kamu mencari tuan? Yang Kai mendengus. Keamanan pribadi raja ini tidak dijamin di benua 100 roh ini. Beberapa orang ingin aku mati dengan mudah. Tidak mungkin aku bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tentu saja saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada senior dan segera kembali ke benua Cloud Shadow saya. Hei Lian secara alami mengerti apa yang dia maksud dan menghela nafas panjang. Kata-kata adik perempuan agak ceroboh sekarang. Jangan marah padanya. Yang Kai menyeringai. Aku marah padanya? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bisa tahu bahkan dengan mata tertutup, namun, karena hal-hal telah menjadi seperti ini, dia tidak bisa mengabaikannya dan dengan lembut berkata, temperamen adik perempuan secara alami seperti ini dan dia sering menyinggung orang lain. Jika kamu ingin dia meminta maaf, saya akan meminta maaf atas namanya. Jadi tolong maafkan dia. Yang Kai mencibir, kamu tidak memintaku untuk mati. Jadi mengapa kamu meminta maaf? Siapapun yang menyinggung saya harus meminta maaf. Mengatakan demikian, dia melirik Bai Lian. Dia tidak benar-benar ingin mempersulitnya. Pertama, dia benar-benar ingin memberinya pelajaran. Dan kedua, dia ingin melihat seberapa efektif kata-kata Chang Tian. Jika Bai Lian benar-benar meminta maaf padanya, semuanya akan menjadi menarik. Hei, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Hei Lian juga sedikit marah. Kegigihan Yang Kai tampaknya sangat kecil, menyebabkan dia memandang rendah dirinya. Meskipun Bai Lian salah, di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika kekuatanmu lebih rendah dari yang lain, mengapa mereka harus menundukkan kepala? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Minggir, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mengatakan demikian, dia langsung menyerang Hei Lian. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yang Kai, Hei Lian masih secara tidak sadar bersandar ke samping. Jika dia benar-benar dipukul oleh Yang Kai, dia akan mengambil keuntungan darinya. Jadi dia secara alami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Maaf. Tiba-tiba, suara seperti nyamuk datang dari belakangnya. Yang Kai berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat ke belakang. Hanya untuk melihat Bai Lian menggigit bibirnya dan menatapnya dengan marah. Bibirnya berdarah. Tinjunya mengepal. Tubuh lembutnya sedikit gemetar. Dia benar-benar meminta maaf. Yang Kai terkejut. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, Bai Lian telah berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke pegunungan. Agaknya, dia, seorang Half Saint, telah dipaksa untuk meminta maaf kepada Yang Kai dan terlalu malu untuk tetap tinggal. Hei Lian mengulurkan tangannya seolah ingin meraih Yang Kai. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Sambil menghela nafas berat, dia menatap Yang Kai dan bertanya, apakah kamu puas sekarang? Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan. Dan sekarang setelah adik perempuannya terpaksa pergi, dia juga sangat tidak bahagia. Tidak buruk, Yang Kai tertawa. Tetapi dengan cara ini, dia benar-benar sedikit mempercayai kata-kata Chang Tian. Memutar tangannya ke belakang, dia menatapnya dan berkata, baiklah, bawa aku berkeliling. Hei Lian bertanya dengan dingin, bagaimana dengan Winchester? Untuk apa kamu menginginkannya? Yang Kai tidak berencana mengendarainya untuk berjalan-jalan sejak awal. Kuda hitam ini sepertinya bukan sesuatu yang baik. Bahkan setelah merobek salah satu pakaiannya, dia belum membayarnya. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Kai merasakan jubahnya digigit lagi. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa memang Winchester yang mencoba mempermainkannya. Sambil menggigit pakaiannya,
Winchester terus-menerus menariknya ke arahnya. Seolah-olah dia bertekad untuk membuatnya naik di punggungnya. Kekuatan orang ini luar biasa. Dan setelah beberapa gerakan, pakaian Yang Kai tercabik-cabik. Cukup, Yang Kai meraung. Apakah kamu percaya aku tidak akan memukulmu? Melihatnya sangat marah. Winchester juga terkejut dan dengan cepat melepaskan pakaiannya yang compang-camping. Menundukkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keluhan. Melihatnya seperti ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal karenanya. Bagaimanapun, itu hanya seekor binatang. Bahkan jika ia telah mengembangkan kecerdasan, ia masih belum memiliki pikiran yang utuh. Di samping, Hei Lian tiba-tiba terkekeh. Bahkan jika kamu memukuli kami saudara perempuan, tidak ada yang akan terjadi pada kami di benua 100 roh ini. Tetapi jika kamu berani memukuli Winchester, aku jamin kamu tidak akan hidup untuk melihat besok. Kata-kata ini mengungkapkan banyak informasi, dan Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Apa maksudmu? Status orang ini di benua 100 roh sangat tinggi? Berhenti sejenak. Dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Mungkinkah itu milik senior Chang Tian? Tapi itu tidak masuk akal. Dia sama sekali tidak merasakan garis keturunan klan naga dari Winchester. Jika itu benar-benar milik Chang Tian, itu pasti akan memiliki jejak garis keturunan klan naga. Hei Lian melangkah maju dan membelai surai Winchester. Ekspresi kenangan muncul di wajahnya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Winchester adalah tunggangan Tuan. Dan ketika kami pertama kali bertemu, kami bertarung bersama di utara dan selatan. Hidup dan mati bersama selama puluhan ribu tahun. Pada tahun-tahun awal, sebelum Tuan memiliki kekuatan seperti itu, Winchester telah menyelamatkan kami berkali-kali. Tanpa Winchester, tidak akan ada Tuan hari ini. Pada saat itu, adikku dan aku hanyalah komandan kepala iblis kecil. Beralih untuk melihat Yang Kai, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Apakah menurutmu statusnya di 100 roh benua tinggi? Mendengar ini, Yang Kai menatap Winchester dengan heran. Orang ini sebenarnya tunggangan Chang Tian? Yang Kai benar-benar tidak tahu. Tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, Yang Kai menemukan bahwa tubuh Winchester ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya jelas tertinggal dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini berarti bahwa status Winchester di benua 100 roh seharusnya cukup tinggi. Dia telah bertarung dengan Chang Tian selama puluhan ribu tahun dan bahkan telah menyelamatkan nyawa Chang Tian beberapa kali. Bahkan jika itu tidak berguna sekarang, selama itu masih hidup, tidak ada seorang pun di benua 100 roh yang berani memprovokasinya. Atau mereka akan menderita murka Chang Tian. Ketika Hei Lian berbicara tentang hal-hal ini, Winchester, yang telah menundukkan kepalanya karena sikap Yang Kai, juga tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat kepalanya dan mendengus. Kuku kudanya yang berpangkas emas bergerak dengan gelisah. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Aura pembunuh menyebar dari tubuh berototnya. Seolah-olah kata-kata Hei Lian telah membawanya kembali ke masa ketika dia menemani Chang Tian bertarung di seluruh dunia, di mana darahnya telah mendidih. Ini memberi Yang Kai ilusi bahwa selama dia mengendarainya, bahkan jika ada sejuta tentara di depannya, dia akan dapat menembus mereka. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat Winchester begitu dekat dengan siapapun selain Tuan. Hei Lian menatap Yang Kai dengan tak percaya. Kamu yang pertama. Yang Kai bertanya dengan serius. Karena garis keturunanku? Mungkin. Chang Tian adalah naga iblis. Dan Yang Kai memiliki kekuatan sumber asal naga suci emas. Keduanya memiliki garis keturunan ras naga. Jika Winchester dekat dengan Yang Kai karena ini, itu bisa dimengerti. Jika tidak, tidak ada alasan baginya untuk begitu terjerat. Setelah hening sejenak, Yang Kai bertanya, roh suci macam apa Winchester itu? Hei Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Di masa lalu, saya mendengar bahwa garis keturunan Winchester sangat kacau dan tidak berasal dari jenis roh suci yang sama. Karena itu, meskipun kekuatan Winchester cukup bagus, sulit baginya untuk mengambil bentuk manusia dalam kehidupan ini. Namun, ini tidak masalah. Bagi Tuan, Winchester seperti anaknya dan satu-satunya temannya. Itu karena dia tidak dapat mengambil bentuk manusia sehingga dia bisa menjadi teman Chang Tian. Yang Kai mengangguk dan naik ke punggung kuda. Mengulurkan tangan untuk menepuk leher Winchester. Karena kamu sudah mengenaliku, aku harus merepotkanmu untuk membawaku. Tiba-tiba merasakan beban berat di tubuhnya. Winchester mengangkat kepalanya dan dengan bersemangat meraung ke arah langit. Hei Lian menatap lekat-lekat pemandangan ini. Sosok di punggung kuda tinggi itu tampaknya tumpang tindih dengan sosok tak terkalahkan yang telah berlari ke seluruh dunia bertahun-tahun yang lalu. Suara pertempuran dan asap sepertinya bergema di telinganya. Dengan desir, Winchester melesat seperti sambaran petir. Keempat kukunya terbakar dengan api iblis emas.
meninggalkan cahaya keemasan menyilaukan yang melesat melintasi langit. Yang Kai, yang duduk di punggung kudanya, hampir terlempar dari kudanya. Dia dengan cepat mengucapkan mantra pelindung untuk melindungi dirinya dari angin yang masuk. Matanya melebar tak percaya. Cepat, sangat cepat. Kecepatan Winchester jauh melebihi imajinasinya. Kecepatan tercepat yang pernah dia alami selama ini. Raja Iblis dan Kaisar Realem bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan ini. Dan bahkan Halfsane tidak akan bisa mengejar. Memutar kepalanya ke belakang dan menggunakan penglihatannya. Dia hanya bisa melihat titik hitam kecil mengejarnya di kejauhan. Itu mungkin Heilian. Tapi itu semakin jauh. Jadi dia memperkirakan dia tidak akan bisa melihatnya untuk sementara waktu. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Winchester bisa menyelamatkan nyawa Chang Tian berkali-kali di masa lalu. Dengan kecepatan yang menakutkan seperti itu, bahkan seorang kultivator Halfsane tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Itu hanyalah jaminan terbesar untuk melarikan diri. Meskipun kemampuan luar angkasanya juga bagus dalam mempertahankan hidupnya, jika seseorang mengganggu kekosongan, dia tidak akan bisa berteleportasi. Tetapi Winchester berbeda. Kecepatan adalah nalurinya, dan dari perspektif tertentu, itu lebih unggul daripada teleportasi Yang Kai. Namun, ini bukan kecepatan tercepat Winchester. Ketika membawa Yang Kai keluar, ia sangat bersemangat, dan setelah beberapa saat, ia terus meningkatkan kecepatannya. Meskipun Yang Kai memiliki kultivasi Master Realem Kaisar, dia hampir tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya dan hanya bisa melihat semuanya dari sudut matanya. Seperti sambaran petir, gunung roh dan sungai di bawah kaki Yang Kai dengan cepat surut, dan angin kencang yang bertiup ke arahnya sangat kuat. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Pada saat tertentu, ketika Winchester mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia tiba-tiba meraung ke arah langit, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh benua 100 roh sangat besar, setidaknya di peta, tetapi dalam menghadapi kecepatan ekstrim Winchester, benua ini tidak tampak begitu besar. Setelah berputar-putar di sekitar area tertentu selama setengah hari, kecepatan Winchester secara bertahap menurun dan dia jatuh ke lembah gunung. Setelah setengah hari berlari, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan malah terlihat hanya melakukan pemanasan. Lembah gunung dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau, bunga-bunga eksotis, dan tanaman eksotis. Sebuah lingkaran cahaya kabur menyelimuti tempat ini, membuatnya tampak seperti surga yang indah. Heilian sudah menunggu di sini. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Winchester akan datang ke sini. Mata mereka bertemu dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa menunggu di sini. Yang Kai berguling dan menepuk punggung Winchester, menyebabkan yang terakhir memiringkan kepalanya dan bergesekan dengannya. Bagaimana itu? Heilian berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Yang Kai mengangguk ringan. Itu sesuai dengan reputasinya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa jika dia bisa menculik Winchester, itu akan sangat bagus. Penampilan orang ini sebagai tunggangan memang cukup bagus, dan kecepatannya juga cukup cepat. Apakah itu bepergian atau berkelahi, dia akan sangat membantu. Namun, pemikiran ini hanya ada di benaknya. Meskipun Winchester agak dekat dengannya karena garis keturunan klan naganya, Yang Kai memperkirakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menculiknya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melewati Chang Tian. Melihat sekeliling, Yang Kai bertanya dengan curiga, tempat apa ini? Faktanya, apa yang dia anggap aneh adalah mengapa Heilian datang ke sini lebih awal. Heilian berkata, ini adalah wilayah Winchester. Saya mengerti. Saat mereka berbicara, Winchester tiba-tiba meringkik dan pada saat berikutnya, sekelompok kuda api iblis berlari dari segala arah. Semua dari mereka memiliki fitur halus dan bulu lembut, tetapi tubuh mereka umumnya lebih kecil dari Winchester. Ketika mereka tiba, mereka berkumpul di sekitar Winchester dan mulai menggosok kepala mereka bersama-sama. Yang Kai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Demon Flame Horses ini harus menjadi teman Winchester. Jadi dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini hidup cukup nyaman. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan Winchester, Yang Kai dan Heilian terbang lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dia belum pernah melihat sesuatu yang menunggangi punggung Winchester sekarang. Jadi dia hanya bisa membiarkan Heilian menuntunnya berkeliling. Ada total 4 gerbang dunia di benua 100 roh. Yang Kai mengira Chang Tian telah membawanya ke sini untuk menggunakan hukum luar angkasa untuk memperbaiki gerbang dunia ini. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa tidak satu pun dari gerbang dunia ini yang bermasalah dan dapat dikatakan sangat stabil. Ini membuat Yang Kai agak bingung. Karena tidak ada masalah dengan gerbang dunia, mengapa Chang Tian mengirim 3 sen setengah untuk menculiknya di sini? Namun,
Melalui penyelidikannya, dia menemukan bahwa Hei Lian tidak berniat menghentikannya meninggalkan benua 100 roh. Ketika dia mendekati gerbang dunia, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Begitu dia meninggalkan gerbang dunia, dia akan secara acak diteleportasi ke benua terdekat. Pada saat itu, bahkan jika Hei Lian mengejarnya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa benua 100 roh benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Mungkin hanya setelah energi asal klan naga yang Kai terungkap, Chang Tian berubah pikiran. Apa yang senior Chang Tian ingin aku lakukan? Dalam perjalanan kembali, Yang Kai bertanya. Hei Lian tersenyum sedikit. Karena Tuan tidak memberitahu kamu, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung padanya. Jika Tuan bersedia, dia secara alami akan menceritakan seluruh kisahnya kepada kamu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kembali ke gunung tempat tinggal para suster Lian, Bai Lian sedang menunggu di depan istana. Melihat saudara perempuannya dan Yang Kai muncul, dia berteriak, Yuru Meng ada di sini. Hei Lian menoleh untuk melihat Yang Kai dan tersenyum. Sepertinya kamu cukup penting. Hanya beberapa hari sejak mereka membawa Yang Kai kembali. Tetapi Yuru Meng sudah bergegas. Ini berarti bahwa ketika mereka kembali, Yuru Meng telah meninggalkan benua hantu. Jika tidak mungkin baginya untuk mencapai benua 100 roh begitu cepat. Pentingnya Yang Kai jelas bagi Demon Saint ini. Di mana dia? Yang Kai bertanya pada Bai Lian. Dia sedang berbicara dengan Tuan. Tetapi Tuan mengatakan bahwa jika kamu kembali, segera kirim pesan. Yang Kai mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan, dan Bai Lian segera mengirim pesan. Tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan melesat dari kejauhan dan ketika tiba, itu menampakkan dirinya. Siapa lagi selain Yuru Meng? Pada saat ini, dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya saat dia melihat Yang Kai dari atas ke bawah sebelum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yang Kai tersenyum. Suasana hatinya agak rumit saat dia mendengarkan kata-kata Belimo dan Kaisar Agung Bulan Terang. Kata-kata Belimo bisa diabaikan. Tetapi kata-kata Kaisar Agung Bulan Cerah memaksanya untuk berhati-hati. Kegugupan dan kekhawatiran Yuru Meng tidak palsu. Penindasan teknik rahasia segel hati memungkinkannya untuk menjadi satu dengannya. Baginya, dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dan siapapun yang mencoba menyakitinya adalah musuhnya. Apakah wanita ini benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya? Apakah dia benar-benar dapat membatalkan pengikatan teknik rahasia segel hati pada saat yang kritis? Yang Kai tidak tahu, mungkin hanya pada saat itulah kebenaran akan terungkap. Sekarang, dia tidak bisa menahan kegembiraan atas kekuatan lotus pemanasan jiwa. Jika bukan karena harta karun dunia ini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari pengaruh teknik rahasia segel hati padanya. Mungkin dia sudah melakukan kesalahan yang tidak dapat diubah. Bagus kamu baik-baik saja. Yuru Meng mendengus ringan. Matanya yang dingin menyapu Lian Sister, menyebabkan kedua saudara perempuan itu tanpa sadar merasa cemas. Jika Yuru Meng benar-benar ingin menyerang mereka di sini, tidak mungkin mereka bisa melawan. Bagaimanapun, mereka juga berpartisipasi dalam penculikan Yang Kai. Jadi masuk akal bagi Yuru Meng untuk mencari mereka untuk membalas dendam. Untungnya, Yuru Meng tampaknya tidak berniat menyerang, mungkin karena dia berhati-hati terhadap Chang Tian. Pada saat ini, sosok Chang Tian muncul dan jatuh ke samping. Para suster Lian akhirnya menghela napas lega. Dengan Chang Tian di sini, bahkan jika Yuru Meng marah, tidak mungkin baginya untuk benar-benar menyerang. Jadi mereka berhasil menghindari bencana ini. Sudah kubilang aku tidak melakukan apapun padanya. Tetapi kamu tidak akan percaya padaku, kata Chang Tian dengan tangan di belakang punggungnya. Senyum tipis di wajahnya. Yuru Meng menoleh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin memperbaiki gerbang dunia, kamu hanya perlu memberitahu saya. Apakah kamu pikir aku akan menghentikanmu? Ini juga sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Kemampuan Yang Kai telah menyebar ke seluruh wilayah iblis. Dan semua Saint Iblis ingin meminjam kekuatannya. Jadi dia tidak mencoba menghentikan mereka. Hari-hari ini, Yang Kai sudah mengalami beberapa wilayah Demon Science. Jadi siapa yang mengira dia akan diculik oleh orang-orang benua 100 roh? Meskipun hubungan antara benua 100 roh dan wilayah iblis tidak terlalu baik, beberapa hal yang dangkal masih harus dipertahankan. Belum lagi, jika memang ada masalah dengan gerbang dunia 100 benua roh. Bahkan jika Chang Tian tidak memperbaikinya sendiri, Saint Iblis lainnya akan meminta Yang Kai untuk membantu memperbaikinya. Lagi pula, jika benua 100 roh hilang, di mana wilayah iblis akan menemukan begitu banyak tunggangan dengan garis keturunan yang sangat baik? Chang Tian tersenyum ringan. Masalah gerbang dunia hanyalah masalah kecil. Aku hanya tertarik pada bocah kecil ini. Aku memperingatkanmu.
Jangan mencoba sesuatu yang lucu dengannya. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Yu Rumeng menatap Chang Tian dengan waspada. Chang Tian tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Jangan salah paham. Aku tidak ingin melakukan apapun padanya. Aku baru saja mendengar dia memiliki garis keturunan klan naga. Jadi aku membawanya ke sini untuk membawanya sebagai milikku anak angkat. Tanyakan padanya. Apakah saya telah membatasi kebebasannya beberapa hari terakhir ini? Mendengar ini, ekspresi Yang Kai berubah. Meskipun kata-kata Chang Tian tidak salah, urutan sebab dan akibat telah dibalik. Jelas bahwa dia baru mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan klan naga setelah Yang Kai tiba. Dan itu bukan sesuatu yang dia dengar sebelumnya. Dengan kata lain, dia pasti memiliki tujuan lain pada awalnya. Tetapi Yang Kai tidak tahu apa tujuan awalnya. Anak angkat, di sisi lain, wajah Yu Rumeng menjadi hitam. Dia adalah Saint Iblis. Dan meskipun Chang Tian bukan salah satu dari 12 Saint Iblis, status dan kultivasinya sama dengan Yu Rumeng. Dengan kata lain, mereka berdua berada di level yang sama, dan Yang Kai adalah suaminya. Jika Chang Tian benar-benar menerima Yang Kai sebagai anak angkatnya, bukankah Yu Rumeng akan menjadi generasi yang lebih muda tanpa alasan? Jadi dia berkata dengan wajah pucat, "Kamu delusi?" Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, "Kamu tidak setuju dengannya, kan?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Aku tidak bertanya padamu. Bagaimana aku bisa setuju?" Dalam hatinya, dia diam-diam bahagia. Awalnya, dia telah mempertimbangkan bagaimana menolak proposal Chang Tian sebelumnya. Tetapi sekarang dia punya alasan terbaik. Yu Rumeng tidak setuju, alasan ini sangat sempurna. Kemungkinan Chang Tian tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Namun, senior benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadap saya dan tidak membatasi kebebasan saya selama beberapa hari terakhir. Mendengar dia berkata begitu, wajah Yu Rumeng sedikit rileks dan dia mengangguk ringan. Itu yang terbaik. Beralih untuk melihat Chang Tian, ia berkata, "Jika kamu ingin memperbaiki gerbang dunia, jangan buang waktu. Kamu bisa melakukannya sekarang. Dan setelah kamu selesai, aku akan membawanya pergi dari sini." Dia juga khawatir meninggalkan Yang Kai di sini. Karena dia datang ke sini secara pribadi, dia secara alami ingin membawanya bersamanya. Tidak perlu terburu-buru. Chang Tian tersenyum. Aku punya hal lain untuk didiskusikan denganmu. Yu Rumeng mengerutkan kening. Ada apa? Chang Tian menatap lurus ke arahnya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Divine Sense-nya diam-diam melonjak. Yu Rumeng pertama kali memasang ekspresi waspada sebelum ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia juga menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan Chang Tian. Setelah waktu yang lama, mereka berdua berhenti berbicara dan Yu Rumeng berdiri di sana tanpa bergerak, tenggelam dalam pikirannya. Yang Kai dan Lian Sister bingung. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi Yang Kai merasa bahwa isi percakapan mereka pasti terkait dengannya. Bagus. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, tidak masalah jika aku setuju. Sesaat kemudian, Yu Rumeng tampaknya telah mengambil keputusan ketika dia menatap Chang Tian. Sebaiknya kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu. Chang Tian tersenyum ringan. Hal ini menyangkut masa depan benua ini. Bagaimana mungkin raja ini ceroboh? Memiringkan kepalanya, dia melihat ke arah Yu Rumeng dan berkata, "Kalau begitu, sudah beres?" Yu Rumeng mendengus ringan dan tidak berkomentar. Tetapi Chang Tian tahu bahwa dia sudah menyetujui lamarannya. Lagi pula, tidak hanya masalah ini tidak akan menjadi kerugian baginya. Itu bahkan akan sangat menguntungkannya. Berjalan ke Yang Kai, Yu Rumeng memegang tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikut aku." Yang Kai mengikuti instruksinya dan berjalan berdampingan dengannya. Dia tidak terbang keluar dan hanya berjalan-jalan di hutan, mendengarkan suara burung dan serangga. Di belakangnya, Lian Sister menatap punggung mereka berdua dengan takjub. Meskipun mereka semua tahu bahwa Yu Rumeng sangat menghargai Yang Kai, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka akan begitu intim. Mengabaikan status dan kultivasi mereka, pria dan wanita ini jelas merupakan pasangan satu sama lain. Bisakah Demon Saint jatuh cinta pada manusia? Meskipun manusia ini memiliki garis keturunan roh suci. Hutan dipenuhi dengan dedaunan yang rimbun dan pohon-pohon yang menjulang setinggi lengan seseorang. Tidak ada orang luar di sekitarnya. Dan Yu Rumeng tidak lagi memiliki aura bermartabat dari wilayah iblis yang mulia. Seperti seorang wanita kecil, dia menyandarkan kepalanya di bahu Yang Kai. Ekspresinya tenang. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, dan Yang Kai tidak menanyakan apapun padanya. Momen kedamaian ini membawa rasa kenikmatan yang langka. Ini bagus. Jari Yu Rumeng saling bertautan saat dia tersenyum.
Yang Kai menurunkan matanya untuk menatapnya. Mulutnya menyentuh rambut lembut saat aroma manis tercium. Yuru Meng tersenyum ringan. Ini sangat bagus. Kalau saja kita bisa terus seperti ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan mencubit hidungnya yang halus. Jika kamu mau, kita bisa mengesampingkan semuanya dan menemukan tempat tinggal dalam pengasingan. Yuru Meng tidak bisa menahan tawa. Kami sudah mengalami pengasingan yang gagal. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Terakhir kali tidak dapat dihitung. Yang Kai merasa agak bersalah. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Yuru Meng tiba-tiba mengangkat satu jari dan meletakkannya di bibirnya. Berbisik, jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang salah padamu, apakah kamu akan membenciku? Apakah itu di sini? Hati Yang Kai bergetar ketika dia mengingat provokasi Bei Limo dan peringatan Bright Moon. Senyum muncul di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, seperti. Yuru Meng tersenyum ringan. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi jika hari seperti itu pernah datang. Yang Kai berhenti. Dan Yuru Meng tidak punya pilihan selain berhenti dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengulurkan tangannya dan memegang bahu Yuru Meng. Yang Kai menatap lurus ke matanya yang indah dan perlahan berkata, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Apalagi membencimu. Pupil Yuru Meng tiba-tiba menyusut. Seolah-olah dia telah dipukul di hatinya oleh sesuatu. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya berkabut. Mengerucutkan bibir merahnya. Dia berdiri berjinjit dan memegang wajah Yang Kai dengan kedua tangan. Mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Sentuhan lembut itu langsung membuat Yang Kai merasa seperti jatuh ke rawa. Tidak bisa melepaskan diri. Setelah waktu yang lama, Yuru Meng tiba-tiba meraih tangan Yang Kai dan mendorongnya ke dadanya. Memelototinya, kamu bertingkah aneh lagi. Pipinya merah dan lembut. Dan pada saat ini, Demon Saint, yang awalnya adalah sucubus, melepaskan godaan yang tak terlukiskan. Yang Kai merasakan tenggorokannya kering saat dia merasa seperti akan kehilangan rasionalitasnya. Menggigit ujung lidahnya, dia tiba-tiba sadar. Yuru Meng meletakkan tangannya di dadanya dan menghela nafas beberapa kali sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tetapi rona merah di wajahnya tidak hilang saat dia berbisik. Tunggu sebentar, aku belum siap. Jika kekuatan seseorang lebih rendah dari yang lain, itu tidak akan baik, dan mereka tidak akan dapat mengambil inisiatif. Bahkan jika beberapa kata manis dapat membuat pihak lain pusing, pada akhirnya, semua upaya mereka akan sia-sia. Melihat ekspresi tertekan Yang Kai, Yuru Meng mengubah topik pembicaraan. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Jika ada sesuatu di antara kita, katakan saja. Yuru Meng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bagaimana jika aku membuatmu melakukan sesuatu yang sulit? Yang Kai mengangkat bahu. Kamu tahu aku tidak bisa menolakmu. Kata-kata ini tidak diragukan lagi membuatnya sangat bahagia. Berdiri berjinjit, dia dengan ringan mencium pipi Yang Kai. Apakah ini hadiah? Yang Kai sangat kesal. Changtian ingin kamu tinggal di benua 100 roh. Jadi aku setuju. Yang Kai mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut dia akan mencoba menyakitiku? Yuru Meng perlahan menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar ingin menyakitimu, dia akan melakukannya sebelum aku datang ke sini. Jadi dia tidak perlu menunda sampai sekarang. Selain itu, kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa dia tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadap kamu. Petik 2. Itu benar. Yang Kai mengangguk. Ketika saya pergi dengan Hei Lian untuk menyelidiki, saya berada di dekat gerbang dunia. Pada saat itu, jika saya ingin pergi, dia tidak akan bisa menghentikan saya. Itu benar. Yuru Meng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengirim transmisi suara. Umur Changtian hampir habis. Mendengar ini, Yang Kai terkejut dan menatap Yuru Meng. Bagaimana kamu tahu? Yuru Meng tersenyum ringan. Ini bukan rahasia di antara para Saint Iblis. Semua orang tahu bahwa umurnya sangat pendek. Faktanya, dengan kultivasi dan latar belakangnya saat ini, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi. Hanya saja di tahun-tahun awalnya, dia telah menderita banyak luka dan kehilangan vitalitasnya. Jadi kami berspekulasi bahwa dia paling banyak bisa hidup selama 2 atau 3.000 tahun lagi. 2 atau 3.000 tahun, bagi sebagian orang biasa, adalah periode beberapa lusin masa kehidupan. Bahkan untuk para pembudidaya yang telah mencapai sukses besar dalam kultivasi mereka, 2 atau 3.000 tahun terlalu singkat untuk seorang Demon Saint. Apa hubungannya ini dengan saya tinggal di benua 100 roh? Yang Kai mengerutkan kening. Yuru Meng melanjutkan. Apakah kamu tidak mendengar dia mengatakan bahwa dia bermaksud menerimamu sebagai anak angkatnya? Karena Changtian, hubungan 100 benua roh dengan kami Saint Iblis tidak terlalu baik. Dan begitu dia binasa, benua 100 roh pasti akan dibagi antara 12 Saint Iblis. Semua makhluk hidup yang tinggal di sini akan memiliki masa depan yang suram di depan mereka.
Mereka yang tidak memiliki kultivasi tinggi mungkin dapat bertahan hidup. Tetapi mereka yang telah mencapai alam Raja Iblis akan memiliki kultivasi mereka yang lumpuh atau dieksekusi. Atau jiwa mereka dicap sebagai budak. Dengan roh suci yang begitu arogan, bagaimana bisa ia rela menjadi budak orang lain? Jadi skenario yang paling mungkin adalah jika Chang Tian mati, benua 100 roh pasti akan bermandikan darah. Pada saat itu, berapa banyak roh suci yang dapat bertahan? Chang Tian menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk benua 100 roh dan akhirnya berhasil memisahkan benua ini dari wilayah yang diperintah oleh kami Saint Iblis, memungkinkan dia untuk merebut tempat di seluruh wilayah iblis. Bagaimana dia bisa tahan menyaksikan tanah roh suci hancur? Jadi dia ingin mengambilku sebagai anak angkatnya dan melatihku untuk menjadi penerusnya? Betul sekali, benua 100 roh tidak memiliki pewaris yang cocok saat ini. Kamu memiliki garis keturunan klan naga. Jadi tentu saja kamu bisa mendapatkan bantuan Chang Tian. 2 atau 3.000 tahun mungkin cukup bagimu untuk tumbuh. Tapi itu masih sebuah harapan. Apakah dia secara pribadi memberitahumu semua ini? Yang Kai sedikit mengernyit. Chang Tian adalah salah satu master top wilayah iblis. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah meyakinkan Yu Rumeng? Yu Rumeng tersenyum ringan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi ini memang kata-katanya sendiri. Tentu saja, ada beberapa hal yang saya juga tahu. Tidak perlu meragukan niatnya. Baginya, kamu dan saya adalah satu. Berbagi kehormatan dan aib. Jika dia ingin bekerja keras padamu, dia tidak akan bisa menghindariku. Jika dia bisa meyakinkan saya untuk tidak ikut campur, itu juga akan bermanfaat baginya. Yang dia inginkan hanyalah stabilitas benua 100 roh dan keselamatan roh suci di sini. Jika kamu benar-benar dapat mengambil alih benua 100 roh dalam 2 atau 3.000 tahun, kamu akan dapat memenuhi keinginannya. Pada saat itu, dengan aku mendukungmu, Saint Iblis lainnya tidak akan mempersulitmu. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk. Mengerti mengapa Yu Rumeng sangat tertarik dengan masalah ini. Meskipun ini adalah keinginan Chang Tian, itu juga bermanfaat bagi Yu Rumeng. Begitu Yang Kai mengambil alih benua 100 roh, dia pada dasarnya akan memiliki bagiannya. Mendapatkan kendali benua 100 roh tanpa pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh 12 Saint Iblis selama bertahun-tahun. Lalu apa yang dia ingin aku lakukan? Yang Kai bertanya. Yu Rumeng berkata, alasan pertama dia menculikmu adalah karena dia ingin kamu menyegel semua gerbang dunia. Yang Kai mengangkat alisnya. Segel gerbang dunia? Itu benar. Yu Rumeng membelai rambutnya yang panjang. Karena kamu bisa memperbaiki gerbang dunia, kamu seharusnya bisa menyegelnya. Yang Kai terdiam sesaat sebelum mengangguk. Seharusnya tidak sulit. Meskipun dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Selama dia memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya bisa menyegel gerbang dunia tanpa masalah. Metode ini benar-benar berbeda dari memperbaiki gerbang dunia. Jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Setelah gerbang dunia 100 benua roh disegel, benua ini akan kehilangan hubungannya dengan wilayah iblis. Dan seluruh benua akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi semua roh suci. Dengan cara ini, bahkan jika langit menjadi gelap, kami para Saint Iblis tidak akan bisa melakukan apapun pada roh suci ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan gerbang dunia ini. Meskipun saya dapat menyegelnya, jika bertemu dengan kekuatan yang kuat, mereka mungkin dapat memecahkan segel dan membuka gerbang dunia lagi. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia hanya akan menembak dirinya sendiri di kaki. Orang biasa mungkin tidak dapat memecahkan segelnya. Tetapi kekuatan serangan Demon Saint tidak terbatas. Jadi Yang Kai tidak yakin dia bisa menggunakan segelnya untuk memblokirnya. Apakah begitu? Yu Rumeng memiringkan kepalanya ke arahnya. Sangat mungkin. Bagaimanapun juga, saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Tentu saja, mungkin juga gerbang dunia rusak bersama dengan segelnya. Mengatakan demikian, Yang Kai terkejut. Jika rencana awal Chang Tian adalah mengizinkannya menyegel gerbang dunia, maka setelah menyegelnya, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan benua 100 roh. Chang Tian tidak akan pernah membiarkan seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa tetap berada di luar. Dia diam-diam menghela nafas. Untungnya, dia memiliki garis keturunan klan naga. Jika tidak, perjalanan ini akan cukup merepotkan. Yu Rumeng tidak tinggal lama di benua 100 roh. Setelah memastikan bahwa kehidupan Yang Kai tidak dalam bahaya, dia dengan cepat pergi. Seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Agung Bulan Cerah. Jika ada sesuatu yang dapat menyebabkan Demon Saint khawatir, kemungkinan besar itu terkait dengan Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai bahkan merasa bahwa ketika dia mengirimnya ke benua Cloud Shadow, pertama, itu karena dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki gerbang dunia. Dan kedua,
dia mungkin tidak ingin dia berada di sisinya. Meskipun dia telah mengkhianati batas bintang di mata Yu Rumeng, dia masih lahir di sana. Jadi dia mungkin khawatir dia tidak bisa meninggalkan tanah airnya. Bukannya Yang Kai tidak berpikir untuk mengirim berita ini kembali ke batas bintang dan meminta Kaisar Agung untuk menemukan cara untuk menyelamatkan bulan cerah. Tetapi dengan penjaga ras iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga lintasan dua dunia, itu tidak mungkin. Baginya untuk diam-diam kembali ke batas bintang. Memikirkan perjanjian 1 tahun dengan Kaisar Agung bulan cerah, Yang Kai merasa hatinya tenggelam. Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa membantu Bright Moon adalah dirinya sendiri. Tetapi apakah dia bisa membawanya keluar dari wilayah iblis atau tidak di bawah pengawasan 12 Saint Iblis? Yang Kai tidak percaya diri sama sekali. Faktanya, Yang Kai bahkan tidak yakin apakah dia bisa membantunya. Tingkat perjuangan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis terlalu tinggi. Dengan kultivasi realem Kaisar Orde kedua saat ini, dia tidak dapat campur tangan. Pada hari kedua setelah Yu Rumeng pergi, Chang Tian memanggil Yang Kai dan berdiskusi jujur dengannya. Sesuai dengan kata-kata Rumeng, rencana awalnya adalah menggunakan kekuatan Yang Kai untuk menyegel semua gerbang dunia dari 100 benua roh, menciptakan ilusi bahwa seluruh benua telah melarikan diri dari wilayah iblis. Tentu saja, pemisahan semacam ini berbeda dari benua sebelumnya. Jika seluruh wilayah iblis adalah satu kesatuan, maka benua sebelumnya memberi Yang Kai perasaan nekrosis. Hilangnya gerbang dunia menyebabkan benua secara bertahap runtuh dan hancur berkeping-keping. Sementara Yang Kai menggunakan hukum luar angkasa untuk menyegel gerbang dunia untuk menyembunyikan benua 100 roh. Keduanya tidak ada bandingannya. Setelah bersembunyi, benua 100 roh tidak akan dalam bahaya runtuh. Tetapi makhluk di sini tidak akan lagi terpengaruh oleh benua lain di wilayah iblis. Namun, setelah menemukan garis darah naga Yang Kai, Chang Tian juga berubah pikiran. Sebelumnya, dia ingin melakukannya karena dia tidak bisa melihat harapan. Meskipun ada banyak pembudidaya setengah Sein di benua 100 roh, sulit bagi mereka untuk berguna. Paling tidak mungkin bagi siapapun untuk tumbuh ke titik di mana mereka bisa bersaing dengan Demon Sein dalam 2 atau 3.000 tahun. Dan begitu hari yang panjang berlalu, tidak ada yang akan mampu menanggung beban ratusan orang. Benua roh. Tapi sekarang, itu berbeda. Cahaya dalam kegelapan memungkinkan Chang Tian melihat harapan lagi. Bahkan jika Yang Kai dan Yu Rumeng memiliki hubungan dekat, dia tidak peduli. Jika dia bisa mempercayakan segala sesuatu di benua 100 roh kepadanya, tidak diragukan lagi itu yang paling ingin dia lihat. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu karena Yang Kai dan Yu Rumeng sangat dekat sehingga dia lebih percaya pada mereka. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan Yang Kai tidak memuaskan, selama dia mendapat bantuan Yu Rumeng, Saint Iblis lainnya tidak akan bisa melawan. Kata-kata Yang Kai semakin memperkuat tekad Chang Tian. Gerbang dunia dapat disegel, tetapi tidak mungkin untuk menjamin bahwa benua 100 roh akan benar-benar menghilang dari pandangan. Ini secara langsung menghilangkan rencana awalnya. Meski begitu, gerbang dunia masih perlu disegel. Benua 100 roh memiliki total 4 gerbang dunia, dan Chang Tian membutuhkan Yang Kai untuk menyegel 3 di antaranya. Hanya menyisakan 1. Dengan demikian, setengah Sein yang menjaga gerbang dunia hanya membutuhkan 1 orang. Tidak seperti sebelumnya. Benua 100 roh harus mengirim 4 Sein setengah untuk menyegel gerbang dunia setiap saat untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Secara alami, Yang Kai tidak punya alasan untuk menolak. Sebaliknya dia sangat berharap. Jika bukan karena pengingat Chang Tian, Yang Kai benar-benar tidak akan memikirkan ini. Dia sudah terbiasa memperbaiki gerbang dunia. Tetapi dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Terutama karena pikirannya agak gelap. Dan dia tidak berani bertindak begitu gegabah di wilayah Saint Iblis. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia pasti akan menimbulkan masalah. Di sisi lain, benua 100 roh memiliki kebutuhan seperti itu. Mungkin itu bisa memberinya beberapa wawasan baru tentang hukum luar angkasa. Dengan pemikiran ini, Yang Kai buru-buru meninggalkan aula yang gelap dan kosong. Dan di bawah kepemimpinan Lian Sister, dia berangkat menuju gerbang dunia terdekat. Winchester juga datang untuk menemukannya dan berlari secara acak, menyebabkan Yang Kai menegurnya dengan keras sebelum membiarkannya berhenti. Lian Sister menyaksikan dari samping, gemetar ketakutan. Meskipun Winchester telah menunjukkan sikap ramah terhadap Yang Kai dan bahkan rela membiarkannya naik di punggungnya, semua orang di 100 Spirit Kontinen tahu bahwa arogansi Winchester tidak kurang dari Half Saint manapun. Setelah benua 100 roh bersatu, Half Saint yang baru dipromosikan menjadi sombong dan memprovokasi Winchester. Pada akhirnya, orang ini mengejarnya selama 3 tahun penuh, menyebabkan kultivasinya jatuh dari alam Half Saint hingga hari ini. Apa yang terjadi saat itu hanyalah masalah sepele. Sangat sepele sehingga Lian Sister lupa tentang apa itu semua. Tetapi masalah kecil ini telah menyebabkan kejatuhan Half Saint.
Sekarang, seseorang benar-benar berani menegur Winchester dan bahkan menyentuhnya. Namun, Winchester tidak banyak bereaksi. Benar-benar agak tidak terbayangkan bahwa seseorang dengan garis keturunan yang mirip dengan Tuan dapat menerima perlakuan seperti itu. Tanpa campur tangan Winchester, Yang Kai akhirnya bisa fokus pada penelitiannya. Meskipun dia merasa bahwa menyegel gerbang dunia sebelumnya tidak sulit, itu benar-benar berbeda dari memelihara dan memperbaikinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan merekayasa baliknya. Ada banyak hal yang tidak dia duga. Sealing World Guides memang memberinya banyak wawasan baru tentang penggunaan Space Laws. Setelah hampir sebulan, Yang Kai akhirnya tahu. Suatu hari, hukum luar angkasa tiba-tiba mulai berfluktuasi. Para suster Lian yang telah berkultivasi di gunung terdekat tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap ke arah langit. Detik berikutnya, kedua saudara perempuan itu menunjukkan ekspresi takjub. Dalam kehampaan, di depan gerbang dunia, Yang Kai mengulurkan tangannya dan merentangkan 5 jarinya, menutupi gerbang dunia yang besar. Dari telapak tangannya, energi hukum yang tak terlihat menyebar, seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang. Lapisan riak yang terlihat menyebar, secara bertahap menyelimuti seluruh gerbang dunia. Dimanapun riak-riak itu berlalu, gerbang dunia tiba-tiba menjadi agak halus, seolah-olah ditutupi oleh selubung tipis, sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Meskipun Lian Sister tidak mahir dalam Space Laws, melihat adegan ini, mereka tahu bahwa Yang Kai telah menembus Sealing World Gate. Mungkin mereka bisa menyaksikan momen ajaib ini dengan mata kepala sendiri. Benar saja, ketika riak terus menyebar, gerbang dunia menjadi lebih buram, seolah-olah lukisan di atas kertas menjadi kabur. 3 hari kemudian, kekosongan di mana gerbang dunia pernah ada sekarang benar-benar kosong. Apakah itu menggunakan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G seseorang atau menggunakan Divine Sense seseorang untuk melihatnya? Tidak ada jejaknya. Yang Kai masih mempertahankan postur ini. Hukum luar angkasanya terus berfluktuasi. Meskipun Lian Sister tidak bisa melihat jejak apapun, itu tidak berarti dia tidak bisa. Keadaan gerbang dunia di depannya ini bisa dikatakan tersembunyi. Tanpa bimbingannya, tidak ada yang bisa melewati gerbang dunia ini. Tetapi jika mereka menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menyerangnya, itu mungkin untuk muncul kembali. Karena dia telah melakukannya, dia secara alami harus melakukan yang terbaik. Setelah setengah hari, Yang Kai tiba-tiba menghela nafas panjang dan perlahan menurunkan tangannya. Hukum luar angkasa yang terus berfluktuasi tiba-tiba menghilang. Menyeka keringat dari dahinya, Yang Kai terbang ke bawah dan menemukan tempat untuk duduk bersila. Melemparkan beberapa pil roh ke mulutnya, dia mulai bermeditasi. Menggunakan hukum luar angkasa terus-menerus selama beberapa hari cukup menjadi beban baginya. Jadi dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan keuntungannya. Melihat ini, Lian Sister dengan cepat terbang dan berjaga di kiri dan kanan. Meskipun tidak mungkin orang bodoh buta akan datang mencari masalah, mereka masih harus waspada. 4 jam kemudian, Yang Kai perlahan membuka matanya. Tatapan penuh perhatian di matanya berangsur-angsur memudar saat dia mengangguk ke arah Lian Sister. Hei, Lian bertanya, apakah ini dianggap sukses? Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, kamu bisa mencoba. Hei, Lian meliriknya. Dan seperti yang diharapkan, dia pergi untuk mencobanya. Tetapi hasilnya cukup menyenangkan. Hanya dari penampilannya, tidak ada jejak gerbang dunia yang pernah ada sebelumnya. Setelah bolak-balik, itu membuktikan bahwa gerbang dunia telah disegel. Jika berita ini dikirim kembali, itu pasti akan membuat Tuan senang. Bai Lian bertanya, apakah kamu benar-benar menghancurkan gerbang dunia ini? Atau apakah kamu memiliki kesempatan untuk memulihkannya? Yang Kai menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka wanita ini begitu tajam, meskipun dia terlihat sangat menyebalkan. Paling tidak, saudara perempuannya Hei Lian tidak memiliki pemikiran seperti itu. Karena ini adalah segel, secara teori itu mungkin untuk mengembalikannya. Tetapi apakah itu berhasil atau tidak? Aku harus mencobanya. Faktanya, bahkan jika dia tidak bertanya, Yang Kai siap untuk memulihkan gerbang dunia. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengkonfirmasi hipotesisnya. Jika dia tidak dapat memulihkannya, dia harus bertanya kepada Chang Tian apakah dia ingin menyegel gerbang dunia lainnya. Jika dia kehilangan gerbang dunia dan tidak dapat menemukannya, tidak baik jika dia membuat Chang Tian tidak bahagia. Bagaimanapun, gerbang dunia ini berbeda dari gerbang dunia lain yang telah menghilang, dan dia telah mengambil inisiatif untuk menghancurkannya. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai terbang kembali ke posisi sebelumnya dan mengulurkan tangannya lagi, menutupi kekosongan dengan hukum luar angkasa. Sama seperti sebelumnya, riak menyebar lagi. Garis besar gerbang dunia secara bertahap muncul. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam,
gerbang dunia sekali lagi muncul di depan mereka bertiga. Mata Winchester melebar karena terkejut saat dia terbang mengelilingi gerbang dunia dari waktu ke waktu. Seolah dia mencoba melihat bunga. Pertama kali dia menyegel gerbang dunia. Butuh beberapa hari untuk memulihkannya. Tetapi hanya butuh seperempat jam untuk melakukannya. Itu bukan karena dia familiar dengan itu. Tapi karena lebih mudah untuk memulihkannya daripada menyegelnya. Bahkan lebih mudah daripada memperbaiki gerbang dunia yang telah menghilang. Saya akan melaporkan ini kepada Tuan, kata Bailian sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kastil. Dengan pengalaman penyegelan pertama, sisanya jauh lebih sederhana. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Yang Kai telah menyegel 3 dari 4 gerbang dunia 100 roh. Meninggalkan hanya 1 gerbang dunia sebagai cara untuk masuk dan keluar dari benua 100 roh. Selama mereka bisa menjaga pintu masuk ini, tidak ada yang bisa menyelinap ke benua 100 roh lagi. Yang Kai tidak tahu apakah Master Level Demon Saint bisa mematahkan segelnya dengan kekuatan penuh mereka. Tapi setidaknya, Half Saint tidak akan bisa melakukannya. Para suster Lian bergiliran menyerangnya sudah membuktikan hal ini. Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika segelnya tidak bisa bertahan melawan serangan Demon Saint, itu seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika dia bisa mempersingkat durasi penyegelan, mungkin dia bisa menggunakan metode ini untuk melakukan sesuatu. Jadi, untuk waktu yang lama, Yang Kai tetap berada di depan salah satu gerbang dunia 100 benua roh, terus-menerus menyegel, memulihkan, mengulangi. Para suster Lian terdiam saat mereka melihat dari samping. Mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tugas yang diberikan kepada mereka oleh senior Chang Tian telah selesai, sehingga mereka bisa saja kembali ke rumah mereka sejak lama. Tetapi orang ini hanya harus menimbulkan masalah di sini, bahkan melibatkan mereka untuk berjaga-jaga di samping. Secara alami, mereka agak tidak senang. Ketika He Lian pergi untuk bertanya kepada Yang Kai, jawaban yang dia terima adalah bahwa dia menggunakan metode ini untuk mengolah hukum luar angkasanya. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana mengolah hukum luar angkasa, jadi apapun yang dikatakan Yang Kai benar. Namun, peningkatan Yang Kai jelas. Pada awalnya, dia membutuhkan 3 hari untuk menyegel gerbang dunia. Tetapi setelah itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya menjadi lebih singkat. Setelah beberapa bulan, dia bahkan tidak perlu 10 napas untuk menyegel gerbang dunia. Tetapi hanya dengan mengangkat tangannya, gerbang dunia yang disegel muncul kembali. Ini membuat para suster Lian merasa agak tidak percaya. Di seluruh wilayah iblis, hanya Saint Iblis yang tahu bagaimana gerbang dunia terbentuk. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memainkannya seperti mainan. Pada hari ini, ketika Yang Kai mencoba yang terbaik untuk membiasakan dirinya dengan menyegel gerbang dunia, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang dan dia menghentikan apa yang dia lakukan, membenamkan kesadarannya ke dalam dunia kecil yang misterius. Segera, suara perwujudannya terdengar. Aku akan menerobos. Yang Kai tertegun sejenak sebelum menjadi sangat gembira. Setelah menelan asal batu api, perwujudan telah mengalami masa hening yang lama. Setelah bangun, itu hampir mencapai puncak alam kaisar. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama dengan Heaven's Devourer Battle Law, kekuatannya secara alami meningkat pesat. Dan beberapa waktu yang lalu, telah mengkonsumsi myriad Demon Pills untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menerobos. Dapat dikatakan bahwa Yang Kai telah menunggunya untuk mencapai alam Half Saint. Jumlah pil iblis segudang yang dia peroleh dari benua yang hilang tidak sedikit. Dan sekarang 70 hingga 80% dari mereka telah dikonsumsi. Sudah waktunya baginya untuk menerobos. Namun, Yang Kai tidak menyangka bahwa terobosan ini akan datang sangat terlambat. Menurut harapannya, perwujudannya seharusnya sudah menembus sejak lama. Kau ingin aku melepaskanmu? Yang Kai bertanya. Hukum dunia di dunia kecil yang misterius sudah cukup lengkap sekarang. Jadi menerobos alam kaisar tidak akan menjadi masalah. Namun, karena perwujudannya telah menghubunginya seperti ini, mustahil baginya untuk menembus lapisan terakhir di dunia kecil yang misterius. Yang Kai berpikir itu perlu menerobos di dunia luar. Tidak ada gunanya. Aku merasa harus kembali ke benua Cloud Shadow. Jawaban ini membuat Yang Kai agak bingung. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa perwujudannya saat ini adalah penguasa benua Cloud Shadow. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Jika perwujudannya ingin menembus belenggunya, itu harus bergantung pada beberapa faktor dari benua Cloud Shadow. Berpikir begitu, Yang Kai segera berkata, tunggu. Mengatakan demikian, Yang Kai memulihkan gerbang dunia yang disegel, berbalik, dan naik ke punggung Winchester sebelum berbalik ke Lian Sister dan berkata, saya memiliki sesuatu yang perlu saya temui senior Chang Tian, jadi saya akan pergi dulu. Titik petik 2. Mengepalkan kakinya,
Winchester menjerit dan berubah menjadi sambaran petir. Para suster Lian di belakangnya saling memandang. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan hanya bisa buru-buru mengejarnya. Karena Chang Tian telah mempercayakan keselamatan Yang Kai kepada mereka. Mereka tidak punya pilihan selain tetap dekat dengannya. Bergerak secepat kilat. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Kai untuk kembali ke kastil. Melompat dari kudanya, Yang Kai bergegas masuk. Binatang raksasa bernama Lion tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Yang Kai. Menatapnya. Itu bertanya, "Bocah kecil, ada apa?" Mungkin karena hubungan Chang Tian dengan Yang Kai. Tetapi sikap singa terhadap Yang Kai juga cukup baik. Tidak lagi menghina seperti sebelumnya. Yang Kai menangkupkan tinjunya. "Aku ingin bertemu senior." Singa itu memiringkan kepalanya dan mendengarkan sejenak sebelum dengan lembut mengangguk. "Masuklah. Tuan ada di dalam." Mengatakan demikian, itu minggir. Itu masih aula gelap, dingin, dan kosong yang sama. Chang Tian duduk bersila di tengah aula. Ki iblisnya yang hitam pekat memenuhi aula seperti awan. Ketika Yang Kai masuk, ki iblis ini kembali ke tubuhnya seperti ikan paus yang mengisap air, menghilang tanpa jejak. Dua lampu terang menyala dalam kegelapan seperti dua matahari kecil. Tanpa membuang waktu, Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, aku harus kembali ke benua Cloud Shadow. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Mendengar ini, Chang Tian mengangguk. "Pergi, hati-hati." Mengapa dia tidak bertanya apa yang ingin saya lakukan di sana? Yang Kai sedikit terkejut dengan keterus-terangannya. Tetapi inilah yang ingin dia lihat. Jika Chang Tian tidak membiarkannya lewat, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Terima kasih senior." Yang Kai berbalik dan pergi. Lagi pula, dia berada di benua 100 roh. Jadi jika dia ingin kembali ke Cloud Shadow, dia harus memberitahu Chang Tian. Jika bukan karena ini, dia tidak akan membuang waktu untuk kembali. "Suruh Winchester menemanimu." Suara Chang Tian terdengar dari belakangnya. Tidak nyaman bagi Lian Sister untuk menunjukkan diri mereka di luar, tetapi Winchester berbeda. Dengan dia menemanimu, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Petik 2. Yang Kai berhenti di jalurnya, berbalik, sedikit mengangguk ke Chang Tian, dan melesat keluar dari aula. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan Raja Singa lagi. Ekspresi terkejut di wajahnya. "Sudah selesai?" Hanya beberapa napas sejak mereka masuk. Yang Kai tersenyum sedikit. "Tuan sangat baik. Dia hanya berbicara kepada kamu dengan baik." Singa itu menatap punggungnya sambil berpikir. Saat Lian Sister mengejarnya, mereka kebetulan melihat Yang Kai menaiki Winchester dan menghilang dalam sekejap mata, membuat mereka terdiam. Tetapi segera, mereka mendengar transmisi suara Divine Sense Chang Tian, dan setelah mempelajari keseluruhan cerita, kedua saudari itu menghela nafas lega. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah menemani Yang Kai tanpa melakukan apa-apa, menyebabkan mereka cukup bosan. Di langit, Winchester sangat bersemangat, terutama setelah melewati gerbang dunia 100 benua roh dan memasuki benua lain. Perubahan semacam ini sangat jelas, seolah-olah dia adalah seekor ikan di laut, seekor burung di langit. Meskipun benua 100 roh itu besar, itu masih merupakan sangkar untuk Winchester. Hanya wilayah iblis yang cocok untuk bepergian. Bumi di bawah kaki Yang Kai tertiup angin, memaksa Yang Kai menggunakan kaisar kinya untuk melawannya. Tetapi Winchester masih mau menahannya. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Di bawah bimbingan Yang Kai, mereka melewati satu demi satu gerbang dunia, melintasi satu demi satu benua. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seorang pria dan seekor kuda telah kembali dari benua 100 roh ke Cloud Shadow. Setelah kembali ke benua Cloud Shadow, Yang Kai turun dari tunggangannya dan menepuk leher Winchester sebelum menjangkau dan membuka celah di manik batas misterius. Pada saat berikutnya, sosok besar perwujudan muncul dari kehampaan, membuat Winchester sangat ketakutan. Dia segera melompat dan menatap perwujudan dengan waspada. Yang Kai tidak punya waktu untuk menghiburnya, karena aura perwujudannya masih berfluktuasi. Itu memang diambang menerobos. Tetapi karena berada di dunia kecil yang misterius dan tidak dapat membentuk resonansi dengan Cloud Shadow, ia tidak dapat melewati penghalang itu. Setelah muncul dari dunia kecil misterius, auranya yang berfluktuasi menjadi lebih jelas. Tinggi di langit, perwujudannya dengan cepat turun dan menjadi titik hitam kecil dalam sekejap mata. Namun, saat dia mendarat di tanah, dia diam-diam bergabung ke tanah dan menghilang. Melihat ini, wajah Winchester dipenuhi dengan keheranan saat dia mengejarnya, menggali lubang di tanah tempat dia menghilang. Yang Kai berdiri di udara dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap tempat tertentu di tanah. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana perwujudannya, dia masih bisa merasakan lokasinya. Semua makhluk hidup di dunia ini
Apakah mereka manusia, monster, atau iblis? Setiap terobosan ke alam besar adalah ujian hidup dan mati. Yang Kai tidak tahu apakah terobosan ke alam Halfsane dianggap sebagai terobosan ke alam besar. Dia juga tidak tahu apakah perwujudannya akan menghadapi bahaya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa membantu sebanyak yang bisa dilakukan. Hanya mengandalkan perwujudannya. Untungnya, meskipun perwujudan mengolah hukum pertempuran pemakan surga, yang merupakan teknik jahat, karena tubuhnya adalah boneka batu, ia mampu menghindari dampak hukum pertempuran pemakan surga untuk sebagian besar. Kalau tidak, menelan begitu banyak energi sudah cukup untuk menyebabkannya mengalami kesengsaraan yang tak terbayangkan selama terobosannya. Dari titik ini saja, Kaisar Agung Pemakan Surga, yang telah mampu menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah, memang seorang pahlawan di antara manusia. Yang Kai tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelesaikan berbagai ketidaknyamanan yang ditimbulkan dengan mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Yang Kai mengira bahwa terobosan perwujudannya ini akan menyebabkan fenomena alam, bahkan mungkin menyebabkan banyak kerusakan. Bagaimanapun, itu terkait erat dengan benua Cloud Shadow. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa setelah perwujudannya tenggelam ke tanah, tidak ada lagi gerakan apapun. Belum lagi fenomena aneh apapun. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Seolah-olah perwujudannya telah tertidur lelap. Bahkan jika dia mencoba memahaminya dengan hatinya, dia tidak dapat menemukan terlalu banyak informasi. Hubungan antara perwujudannya dan yang selalu dia miliki menjadi kabur. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Jeritan nyaring terdengar, membangunkan Yang Kai dari kekhawatirannya. Memutar kepalanya, dia melihat Twin Chaser tertutup lumpur. Mulutnya terbuka lebar saat dia memanggil Yang Kai. Setelah lama mencari, orang ini masih belum menemukan perwujudannya, tetapi malah membuat lubang besar di tanah. Sepertinya dia ada di sini untuk mengeluh kepada Yang Kai. Yang Kai tidak punya waktu untuk mempedulikannya dan hanya mendorong kepalanya ke samping.